Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita sekalian. Harapan dan doa saya pagi ini kita semua sudah bangun dengan sukacita dan damai sejahtera untuk menjalani kehidupan di hari ini dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali kita berjumpa kembali, kita di acara Renungan Pagi edisi hari terakhir di bulan Maret 2023 tanggal 31. Bacaan kita pagi ini dari Hosea pasal 1 ayat 10 sampai ayat yang ke-12 demikian. Tetapi kelak jumlah orang Israel akan seperti pasir di laut, yang tidak dapat ditakar dan tidak dapat dihitung. Dan di tempat di mana dikatakan kepada mereka, kamu ini bukanlah umatku, akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup. Orang Yehuda dan orang Israel akan berkumpul bersama-sama dan akan mengangkat bagi mereka satu pemimpin. Lalu mereka akan menduduki negeri ini sebab besar hari Israel itu. Katakanlah kepada saudara-saudaramu laki-laki, Ami, dan kepada saudara-saudaramu perempuan, Ruhama. Buah ketaatan. Panggilan untuk mencari dan memanggil pulang serta melanjutkan pernikahan dengan pasangan yang berselingkuh adalah pergumulan yang amat berat bagi seorang suami. Kita tidak dapat membayangkan bagaimana perasaan Hosea ketika istri yang didikahinya dengan kasih sayang ternyata adalah orang yang memang perempuan yang tak sanggup setia, yang kesenangannya hidup dalam dunia gelap sundalnya. Menjadi taat tidaklah selalu mudah, namun Hosea berhasil menunjukkan ketaatan dan berbuah berkat. Berkat itu tidak hanya secara pribadi, tetapi juga secara nasional. Pasalnya, bangsa Israel pun mendapatkan janji keselamatannya kembali. Itu semua tak lepas dari Hosea yang memilih taat kepada Tuhan walau ia menderita. Hosea sebagai seorang nabi haruslah menjadi suami dari perempuan sundal. Ia menjadi ayah Israel, Lo Ruhama dan Lo Ami. Ketiganya disebut adalah anak-anak sundal, berarti anak-anak yang lahir dari ibu yang bersundal. Syukur kepada Allah, pengorbanan Hosea tidak sia-sia. Cahaya pengharapan bagi Israel pun terbit bagai fajar di pagi hari. Penolakan kerajaan utara oleh Allah sebagai bangsa yang terpisah tidak berarti bahwa Allah selamanya melupakan janjinya kepada Abraham, Ishak dan Yakub mengenai negeri dan bangsa itu. Kendati pun dosa mereka berat, Allah akan menemukan cara untuk memulihkan mereka kembali sebagai anak. Ia akan mempersatukan ke-12 suku itu menjadi satu bangsa di bawah satu kepemimpinan. Dan janji penyatuan kembali ini menunjuk kepada pemerintahan Mesias yang akan datang. Yisrael artinya Allah memancarkan. Dan di sini dipakai dalam arti yang agak berbeda dari ayat 1 dalam ayat 4 pasal 1 yang kita dengarkan kemarin. Allah akan memencarkan umatnya, tetapi kelak dia akan membawa mereka pulang keluar dari negeri kemana mereka terpencar dan akan menabur mereka dalam negeri sendiri. Sebagaimana seorang petani menebarkan benihnya. Sebelumnya Tuhan menolak Israel. Namun setelah itu mereka disebut sebagai anak-anak Allah yang hidup. Allah juga mengatakan bahwa kelak mereka akan menjadi bertambah banyak jumlahnya. Lebih mengagumkan lagi, orang Yehuda dan Israel, yaitu dua kerajaan yang telah terpecah, akan menjadi bersatu kembali di bawah kepemimpinan satu pemimpin. Kemasyhuran Israel dan Yehuda pun dinyatakan kepada Hosea. Firman Tuhan menegaskan supaya Hosea menyebut saudara-saudaranya laki-laki dengan Ami, artinya bangsa. Sementara panggilan kepada saudara-saudaranya perempuan adalah Ruhama, artinya kasih. Dengan demikian, dua nama ini menunjukkan bahwa kelak nanti bangsa yang berdosa kepada Tuhan ini akan menjadi bangsa yang dikasihi. Ketaatan Hosea kepada Tuhan dengan segala pengorbanan dan keberaniannya layak untuk kita renungkan. Pada saat kita sedang merayakan minggu-minggu sengsara dan menghayatinya, ketaatan Hosea patut mengambil tempat di hati kita. Bahwa ketaatan kepada Tuhan itu selalu memerlukan keberanian, kerelaan, ketekunan, pengorbanan, dan keinginan untuk memuliakan Allah. Dalam minggu sengsara yang kita peringati ini, saudara sekalian, marilah kita memikirkan diri kita di hadapan Tuhan dengan jujur. Kita harus mengaku berkali-kali kita tidak taat. Berkali-kali kita bersundal.
dalam ketidaktaatan kita. Namun anugerah Tuhan lebih besar dan pengorbanannya di kayu salib itu membuat kita dapat menikmati kehidupan seperti sekarang ini. Sekarang apakah kita sedang hidup menjadi umat-Nya, menjadi anak-anak Allah yang hidup? Lewat kisah Hosea yang kita baca pagi ini, kita mengerti alasan Tuhan meminta ketaatan dari umat-Nya. Tuhan tidak pernah mengecewakan umat yang taat kepadanya. Memang untuk menjadi taat, kita tidak serta-merta mendapatkan kemudahan dalam segala hal. Sebab tidak ada pengorbanan yang mudah. Kalau serba gampang itu bukanlah pengorbanan. Nilai pengorbanan justru sering terletak pada tingkat kesulitan yang kita hadapi. Namun saat kita memilih untuk menjadikan ketaatan sebagai bagian penting dalam hidup kita, saudara-saudaraku, maka percayalah ketaatan tersebut akan berbuahkan kebaikan. Selalu ada buah ketaatan umat yang disebut anak-anak Allah yang hidup. Dan status anak Allah yang hidup ini diberikan kepada mereka yang telah menerima anugerah keselamatan dalam Yesus Kristus. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jikalau pagi ini sebelum kami melanjutkan aktivitas hidup kami berjumpa dengan Dikau dalam firman-Mu, yang sesungguhnya memberikan kaca bagi kami sendiri untuk melihat diri kami. Sebagaimana Gomer yang hidup bersundal di hadapan Tuhan. Tetapi berkali-kali juga Tuhan menyatakan kasih setia kepada cinta kasih dari seorang Hosea. Itulah hidup kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur punya Allah yang baik, yang telah mengangkat kami menjadi anak-anak Allah yang hidup. Bukan karena kami layak menerimanya, bukan karena kami suci adanya, tetapi besar pengorbanan Kristus di atas kayu salib yang telah menerima kami apa adanya, sehingga kami layak di hadapan-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Kami mohon ampun di hadapan Tuhan, sebab Engkau yang Maha Tahu. Tidak ada perkara dalam hidup kami yang dapat kami sembunyikan. Jika pikiran-pikiran kami saat ini sedang berdosa kepadamu, ampuni kami ya Tuhan. Jikalau hati kami masih memendam kebencian, kemarahan kepada siapapun, ampunilah kami ya Tuhan. Bawalah kami kepada terang-Mu, supaya kami belajar menjadi anak-anak Allah yang hidup dalam segala aspek hidup kami. Berkorban menjadi bagian hidup kami. Ketekunan, ketaatan, dan kesetiaan, biarkanlah itu menjadi bagian hidup kami, agar kami memperoleh buah-buah ketaatan yang Tuhan janjikan kepada setiap umat-umat-Mu yang taat kepadamu. Segenap pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada, peliharalah mereka ya Bapa dalam damai sejahtera-Mu. Apapun yang terjadi dalam kehidupan mereka di pagi hari ini, Tuhan hadirlah. Saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan sakit penyakit mereka, hanya kepada Tuhan sajalah tempat mereka mengadu. Biarlah hati mereka hanya berpaut kepadamu meminta pertolongan. Janganlah palingkan pikiran dan hati mereka ke kanan dan ke kiri, supaya mereka memperoleh buah-buah ketaatan imannya kepadamu. Mereka yang berduka Tuhan, hiburkanlah mereka. Mereka yang sedang mencari-cari pegangan hidup, biarlah Engkau yang hadir dalam hidup mereka, agar mereka tahu bahwa kepastian ada di dalam Engkau sendiri. Anak-anak kami yang sedang bergumul untuk kelanjutan studi mereka masing-masing yang sedang berjuang, biarkanlah mereka merasakan kasih-Mu ya Tuhan, bahwa Engkau ada untuk mereka, Engkau jawab segala persoalan, dan sesungguhnya di tangan-Mu lah masa depan mereka sekalian. Segenap kehidupan kami taruhkan dalam tangan kasih-Mu Bapa. Dengar doa kami. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa dan berseru semua ini. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.